Yang kami hormati pemerintah Republik Indonesia dan seluruh penjaga nalar publik yang masih setia merawat akal sehat bangsa. Akhir tahun selalu datang dengan wajah yang sama, hening, letih, namun jujur. Pada saat kalender menutup lembarannya, sejarah justru membuka pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat dijawab di tengah hiruk-pikuk kekuasaan. Dari Laboratorium Indonesia 2045, Lab 45, izinkan kami menyampaikan refleksi ini bukan sebagai oposisi yang gemar menolak, melainkan sebagai warga yang menolak berhenti peduli. Karena cinta kepada Republik seringkali menuntut keberanian untuk bersikap kritis. Pertama, bidang politik hukum dan keamanan atau Polhukam. Tahun ini kita kembali belajar satu pelajaran lama, bahwa hukum masih terlalu sering berdiri condong ke arah kekuasaan dan terlalu jarang membungkuk kepada keadilan. Penegakan hukum kian tampak selektif, sementara aparat penegak hukum seolah diminta berlari cepat mengejar stabilitas, namun lupa berhenti sejenak untuk memastikan keadilan ikut sampai. Demokrasi prosedural berjalan rapi, tetapi demokrasi substansial sering tertinggal di belakang terengah-engah. Keamanan negara dijaga dengan serius, tetapi keamanan warga untuk bersuara, berbeda pendapat, dan tidak takut kepada negara masih kerap dianggap bonus, bukan hak. Negara yang kuat bukan negara yang membungkam kegaduhan, melainkan yang berani mendengar kegelisahan. Dalam bagian ini, Lab 45 mendesak secara moral dan konstitusional agar pemerintah segera membebaskan para mahasiswa dan warga yang tidak melakukan tindak pidana hingga kini masih ditahan akibat demonstrasi Agustus lalu. Kebebasan menyampaikan pendapat dijamin konstitusi dan merupakan inti dari pendidikan politik warga negara. Menahan mereka bukan hanya persoalan hukum, tetapi presiden berbahaya bagi demokrasi karena mengaburkan batas antara kritik dan kriminalisasi. Negara yang percaya diri tidak memenjarakan kegelisahan anak mudanya. Ia mendengarkan, melindungi, dan belajar darinya. Pembebasan mereka adalah isyarat penting bahwa republik ini tetap berpihak kepada kebebasan sipil, kemanusiaan, dan masa depan demokrasi Indonesia. Kedua, ekonomi politik. Pertumbuhan ekonomi kembali dirayakan dengan angka-angka yang tampak meyakinkan. Namun di balik grafik yang menanjak, kita melihat jurang ketimpangan yang tak kunjung ditimbun. Ekonomi kita semakin teknokratis, semakin jauh dari wajah manusia. Kebijakan disusun rapi di meja rapat, tetapi dampaknya sering terasa kasar di dapur-dapur rakyat. Subsidi diperdebatkan sebagai beban fiskal, namun kemiskinan jarang diperlakukan sebagai krisis moral. Pembangunan berjalan cepat, tetapi partisipasi publik berjalan tertatih. Negara nampak sibuk menarik investasi, namun kurang sabar mendengar warga yang terdampak. Pertanyaannya sederhana. Ekonomi ini tumbuh untuk siapa? Dan siapa yang harus berkorban agar angka-angka itu terlihat indah? Ketiga, tentang politik media. Tahun ini kita menyaksikan bagaimana ruang publik kian sesak oleh narasi yang direkayasa, disederhanakan, atau disenyapkan. Media bukan lagi sekadar arena informasi, tetapi medan kuasa. Konsentrasi kepemilikan media, algoritma yang tak netral, dan relasi mesra antara kekuasaan dan pemberitaan membuat publik seringkali lebih sibuk mengonsumsi sensasi daripada memahami substansi. Kritik dipelintir menjadi kebencian, jurnalisme dipaksa netral di tengah ketidakadilan yang nyata,
dan kebenaran harus berkompetisi dengan buzzer yang jauh lebih terorganisir. Demokrasi tidak mati karena kritik terlalu keras. Ia mati ketika kebenaran kehilangan panggung. Keempat, gender dan kemanusiaan. Tahun ini kembali mengingatkan kita bahwa kemajuan tidak selalu dirasakan merata. Perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya masih sering hadir dalam pidato tetapi absen dalam pengambilan keputusan. Kekerasan berbasis gender terus berulang, sementara keadilan bagi korban berjalan lambat, ragu, dan penuh kompromi. Kerja-kerja perawatan yang menopang ekonomi dan ketahanan sosial masih dipandang remeh karena dikerjakan terutama oleh perempuan. Negara belum sepenuhnya belajar bahwa keadilan gender bukan isu sektoral, melainkan fondasi keadilan sosial itu sendiri. Tidak ada Indonesia Emas 2045 jika separuh warganya terus diminta bersabar lebih lama. Pemerintah yang kami hormati, refleksi ini tidak lahir dari sikap sinis yang kosong, melainkan dari harapan yang keras kepala. Kami percaya negara ini masih bisa memilih jalan yang lebih adil, lebih jujur, dan lebih manusiawi. Kekuasaan pada akhirnya bukan tentang kemampuan mengatur, melainkan keberanian untuk dikoreksi. Bukan tentang stabilitas semu, tetapi tentang keadilan yang sungguh-sungguh dirasakan. Menutup tahun ini, kami di Laboratorium Indonesia 2045 atau Lab 45 ingin mengingatkan satu hal sederhana namun penting. Negara adalah rumah besar. Dan rumah yang baik bukan yang sunyi tanpa kritik, melainkan rumah yang dirawat oleh warganya dengan akal sehat, empati, dan keberanian untuk jujur yang hangat karena warganya berani saling mengingatkan. Bagi pemerintah, pembuat kebijakan, peneliti, jurnalis, mahasiswa, dan siapapun yang masih percaya bahwa masa depan Indonesia layak diperjuangkan dengan pikiran yang jernih, kami membuka pintu dialog dan kerja bersama. Silahkan mampir ke website Lab 45, tempat kami mengkaji 4 bidang, politik, hukum dan keamanan, ekonomi politik, politik media, dan gender. Bukan sebagai menara gading akademik, melainkan sebagai cermin kepedulian kami terhadap negara dan seluruh warganya. Selamat menutup tahun, semoga tahun depan keberanian politik kita tumbuh seiring dengan keberpihakan kepada manusia. Terima kasih.